kepada Allah, selawat beserta salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan guru-guru kita Sayyidina Syekh Karim Al-Hafidillah Al-Habib Syekh Abi Mahdi bin Syekh Abdul Salim dan Ummul Mahbubah Haja Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman, dan kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umurnya amin, disehatkan badannya, dikabulkan hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang halalan wasallallahu wal barakah alamin. Pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih tentang bab tanya dan menjawab perkara-perkara yang ada di lingkungan dan di sekitaran kita. Contoh tadi yang seperti taklim abah. Kadang orang ada amalan-amalan ini, amalan-amalan itu untuk menarik rizki. Sedangkan rizki dan amalan-amalan yang dibaca itu sebenarnya untuk memperkaya pahala, bukan memperkaya materi uang. Jadi kalau mau kaya, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah dengan sebenar-benarnya minta, dengan sekhusyuk, sungguh-sungguh meminta kepada Allah, berdoa. Makanya diadakan malam, setengah malam, jam 2, jam 3 untuk melakukan sholat tahajud, sholat istihara, sholat taubat, sholat witir. Untuk apa? Untuk menyelesaikan hajat-hajat dan permasalahan kita, mengadu kita kepada Allah. Jadi jangan datang-datang ke orang, datang ke sana ke sini untuk menarik rezeki. Nanti kita malah ditipu. Mintalah langsung kepada Allah. Jangan pernah ada pelantara siapapun, kecuali orang-orang soleh. Orang-orang soleh, kan ada orang datang ke kuburan ziarah. Nah, orang soleh itu, orang yang sudah meninggal itu, dia dekat dengan Allah. Orang yang masih hidup itu tidak ada dekat kepada Allah, kecuali para nabi dan para rasul. Yang dekat sama Allah itu orang yang sudah mati, orang soleh, orang soleh yang sudah meninggal, sama para nabi dan para rasul. Itu yang dekat-dekat dengan Allah. Kalau dia masih hidup, dia masih diambang antara iman dan dusta dan syirik. Makanya Nabi menyampaikan, jangan sampai di waktu pagi, di waktu siang kamu beriman, di waktu malam kamu jadi kafir. Atau sebaliknya, di siang hari, di pagi hari jadi kafir, tidak bersyukur, di malam hari kamu beriman, bertobat, meminta ampun kepada Allah. Kan sudah banyak yang terjadi seperti itu. Kadang sholat, kadang nggak sholat. Kalau lagi susah baru minta mohon kepada Tuhan. Kalau lagi nggak susah, lagi senang-senang, tidak ada ingat Allah. Kalau lagi susah dia ingat Allah. Padahal disuruh Allah susah dan senang ingatlah Allah. Karena mengingat Allah itu adalah menenangkan hati kita. Gitu. Jadi tidak akan dibilang orang itu kaya kalau dia masih mencari uang. Tidak bisa dibilang kaya, berarti dia belum tenang, hidupnya masih gelisah dia. Berarti dia masih miskin. Orang yang miskin itu orang yang selalu ambisius mencari uang. Walaupun dia sekaya apapun, rumahnya sebanyak apapun, tanahnya sebanyak apapun, mobilnya sebanyak apapun, kalau dia masih ambisius mencari uang, itu adalah orang yang paling miskin, lebih miskin dari orang miskin. Paham? Jadi mintalah kepada Allah langsung, lebih bagus, lebih baik. Bersihkanlah diri kita, sucikanlah diri kita dengan bangun malam, bermunajat. Apa itu bermunajat? Memohon, ya Allah, hamba ini lagi susah, banyak hutang, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana ya Allah, beri rizki ya Allah, min haitsu la yantasib, dari rizki yang tidak disangka-sangka. Itu. Yang kasih derajat Allah, pangkat, bukan manusia. Bukan manusia yang kasih derajat, yang kasih pangkat. Banyak orang ngemis-ngemis sama Prabowo, cari minta pangkat, minta kursi, minta jabatan, ngemis-ngemis banyak. Tapi yang dipilih sebagian, setengah. Karena yang pilih pangkat dan pilih derajat itu Allah. Sekarang Pak Jokowi dulu presiden. Sekarang jadi apa? Jadi orang biasa ya. Karena derajat di mata manusia dan diberikan manusia itu ya begitu. Sewaktu-waktu diambil bisa. Tapi kalau derajat yang tinggi di sisi Allah, siapa yang bisa ambil kalau bukan Allah? Gitu. Jadi jangan takut hidup susah, hidup miskin. Gak usah.
Karena kalau kita bekerja, berjalan, berusaha, mencari rizki, tidak akan mengkhianatkan hasil kita. Kalau kita miskin itu karena kemalasan kita, karena kurangnya sosial kita, karena kurangnya teman kita, karena kurangnya silaturahmi kita. Sombong, secara harfiah sombong, tidak mau datang, tidak mau silaturahmi, tidak mau berteman. Mana ada orang kaya yang tidak ada teman? Mana ada orang yang sukses tidak ada teman? Mana ada orang yang mulia tanpa adanya saudara, teman, dan keluarga? Siapa? Siapa? Nabi aja ada temannya, sahabat-sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, banyak lagi itu, ribuan. Makanya orang yang miskin itu orang yang tidak ada teman sebenarnya, dan orang yang mencari rezeki, mencari uang tidak ada rasa cukupnya. Itu miskin itu. Sedangkan Allah menyuruh malaikat supaya Nabi itu maunya apa? Supaya dia mau jadi orang kaya atau jadi presiden apa? Enggak, Nabi cuma bilang apa? Saya mau jadi orang yang sederhana. Saya mau jadi orang yang tenang, yang damai, yang disayangi Allah, yang disayangi kawan-kawan orang banyak, dicintai Allah, dicintai sesama muslim dan muslimat. Enggak cari uang Nabi, bukan cari presiden jadi presiden, malah dapat sendiri jadi pemimpin tanah Arab. Jadi begitu ya. Terus jangan gampang cepat senang, jangan gampang cepat senang. Apa-apa itu disuruh selalu bersyukur. Susah senang bersyukur, karena dibalik syukur itu untuk diri kita, supaya kita itu menjadi orang manusia yang kuat imannya, kuat mentalnya, karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini yang mau bertanya silakan. Gimana cara kita menghadapi orang yang menyombongkan diri kepada kita? Apakah kita harus menyombongkan diri kita juga? Apakah kita harus mengalah? Ini bang, gak pendengaran bang. Itu mic-nya lah. Taruh dulu bang mic-nya. Coba mic-nya taruh bang. Apa gimana tadi bang? Ini mic-nya menggema. Suara mic-nya itu menggema, jadi kurang kedengaran, itu terlalu besar. Apa namanya itu? Echo ya, echo. Nah, gimana caranya kita menghadapi orang yang menyombongkan diri kepada kita? Apakah kita harus bagaimana dia ngata-ngatain kita? Apakah kita harus menyombongkan diri kita juga? Apakah kita harus menghadapi? Caranya Bentar ya bang, ini ada orang yang mau takut. Bentar ya. Jadi ketika ada orang sombong, apakah kita harus membalas sombongnya? Ya, tetap sebenarnya tidak boleh. Kan ada pepatah yang mengatakan sombong kepada orang sombong itu sedekah. Itu perkataan siapa? Nggak boleh, jangan. Udah biarin aja. Biarin aja. Kayu yang tetap dibakar gahru akan tetap wangi, gahru, kayu yang wangi. Walaupun dibakar, dijelek-jelekan, dibusuk-busukan, tetap wangi dia. Yang penting tetap tenang, damai hati kita. Ada orang sombong lagi, gitu kan, orang sombong, siapa lu? Ya, tenang, damailah hati ini. Biarin. Karena Nabi SAW sampai memberitahukan tidak akan masuk surga walaupun ada setitik debu sombong di dalam hati.
nggak bisa masuk surga. Makanya nggak usah kita ada orang sombong itu kepada orang sombong itu sedekah, itu jangan ikutin, jangan. Sama-sama dosa, sama-sama nggak masuk neraka nanti, sama-sama masuk neraka nanti. Jadi jangan, diemin aja bang. Gimana menghadapi orang sombong? Menunduk, jangan hiraukan, tinggalkan dan lalui dia seperti angin yang berhembus sepoi-sepoi di hadapan kita. Anggap aja angin berlalu, karena kesombongan itu tidak pantas diikuti, ditiruwi. Enggak. Sebenarnya sombong itu bukan orang yang naik mobil mewah atau orang kaya atau orang yang dia termasuk buang muka, itu juga itu termasuk sombong. Orang yang susah dinasihati itu sombong. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, kafir, itu sombong. Dikasih tahu ngeyel, itu sombong. Kalau dibilang gaya-gayaan, misalnya dia pakai emasnya banyak 1 kilo dari ujung rambut sampai ujung jempol, matanya aja yang kelihatan, jalan ke mall, apa kita harus bilang dia sombong? Niatnya dia mungkin jualan kan. Kadang sombong itu juga bisa datang dari hati kita. Belagu tuh orang, gaya-gayaan dia, dapat uang dari mana itu, dasar maling. Itu kadang sombong itu juga bisa dari kita juga bang. Semua orang punya sifat kesombongan, walaupun dia gembel sekalipun, miskin. Orang yang naik motor ketika lewat orang yang naik mobil, pasti ada ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng. Ngemeng-ngemeng dapat mobil dari mana? Apa dia koruptor? Apa dia maling? Begitu. Itu juga sama, itu dosa. Begitu. Makanya Allah nggak lihat kita orang kaya atau orang miskin, enggak. Yang Allah lihat hatinya. Hatinya baik, sesama orang baik. Makanya Nabi diutus sama Allah supaya ada sopan santun, akhlakul karimah. Karena manusia itu pada dasarnya tidak ada akhlak. Makanya disuruh sama Allah, Nabi itu sempurnakan akhlak-akhlak umat manusia supaya saling mengasihi, saling baik. Karena kejahatan tidak akan bisa diselesaikan dengan kejahatan. Kebencian tidak akan bisa diselesaikan dengan kebencian. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan amarah, kemarahan. Dan semua itu akan redah dan dingin, adem ketika kita bisa menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum bang, kalau sama yang lebih tua, gimana kabar, sehat bang? Gimana bang, apa yang bisa kita bantu-bantu nih bang? Yang kecil juga, yang besar juga, gimana dek? Apa yang bisa dibantu-bantu dek? Gimana sekarang kerjanya lagi apa dek? Sekarang lagi gimana aja dek? Jangan gak ada santun sama orang, ngerokok depan muka orang, lagi duduk orang disembah, asapnya ngebul, ngedus, sambil ngaji, merokok. Itu kan gaya-gaya preman, nggak ada akhlak itu. Maulidan, orang baca maulid, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, merokok sambil berdoa. Coba begitu di depan Pak Prabowo, coba begitu di depan Pak Jokowi, merokok di depan mukanya, berdoa atau meminta sama pejabat, sama orang kaya, digampar kita, digaplok sama pas pampres atau sama preman-preman. Orang kaya kan ada preman, bodyguard, dipukul kita bang. Tapi kita sama Allah nggak ada sopan, merokok, berdoa ya Allah, kepalanya ke atas, sombongnya begini. Padahal disuruh Allah apa? Kalau berdoa, rendahkan hatimu, rendahkan suaramu, memohon dengan khusyuk. Jangan menongek kepalamu, ya, jangan merasa congkak, sombong ketika meminta. Udah minta sombong, itu aduh. Sebaiknya jangan, ya, makanya itu jangan sombong. Oke, paham? Lewati aja, jangan dihiraukan. Oke saudaraku, jangan ikut-ikutan sombong kepada orang sombong, sedekah, jangan. Itu perkataan siapa itu?
Ada Ustaz Abdul Somad atau Habib ini, jangan diikuti. Sampai Imam Syafi'i berkata apa? Imam Syafi'i, kalau ada perkataan Nabi Muhammad, ada hadis Nabi Muhammad, tinggalkan Imam Syafi'i, ikut Nabi Muhammad, ikut hadis-hadisnya Nabi Muhammad, jangan ikut Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i bilang begitu. Apalagi orang-orang begitu, jangan kita. Kalau kata Nabi Muhammad, jangan sombong, jangan sombong pada orang sombong, jangan juga, jangan. Jadi ikuti Nabi Muhammad. Oke. Oke, itu ya. Jadi jangan dibalas ya Bang ya. Harus sabar, karena sabar itu nikmat. Nanti jadi cerita, dulu saya karena disombongin sama orang. Dulu pernah saya juga begitu. Ada orang naik mobil, sama kayak kamu dulu, saya masih SMP. Orang naik mobil mewah, bagus. Buka jendela dia begini, set. Astagfirullah. Sabar saya tuh. Nggak ada saya balas timpuk dia pakai batu. Nggak ada saya ambil dari sini atau saya ludahin dia. Atau saya balas begini, apa lu apa? Enggak. Diam aja, tunduk begini saya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, lewatin. Gaya dia begini. Apa lu? Sekarang saya naik mobil lebih mahal dari mobilnya dia. Itu kita nggak tahu, makanya sabar itu membuahkan hasil. Kecuali apa? Mata diganti mata, hidung diganti hidung, mulut diganti mulut, kuping diganti kuping, nyawa diganti nyawa. Itu aja yang boleh. Jadi kamu dibunuh, ya mesti balas dibunuh, nyawa diganti nyawa. Kamu dipotong tangannya, mesti balas tangan diganti tangan. Atau dipotong anunya gimana? Ya, maksudnya kakinya. Ngeres aja. Balik potong anunya bahaya lah. Aduh, hilang di dunia. Ya pokoknya itu kalau dalam Islam, nyawa diganti nyawa gitu ya. Oke, jadi tenang-tenang aja. Dunia itu akan datang kepada kita. Ada waktunya kita kaya, ada waktunya kita miskin. Yang penting, yang tetap abadi adalah ibadah kita, sholat kita, itu yang abadi itu. Zikiran kita, itu yang abadi di hadapan Allah. Entar Allah lihat, Allah sanjung-sanjung. Kamu yang suka sholat, 5 waktu habis sholat, kamu berzikir kepada Allah. Ini ada, diingat sama Allah. Allah ingat yang begitu itu, Allah ingat. Kalau yang urusan dunia, nggak diingat sama Allah. Karena bagi Allah dunia itu kotor, banyak dosa. Jadi panas. Oke, itu aja ya Bang ya. Yuk. Oke, satu lagi lah habis ini kita udahan ya. Ya udah tuh. Sini mah maju. Ya udah 2 dah. Satu lagi dah. Yaitu sebuah senjata yang bisa kita pakai seperti pisau. Itu bagaimana Habib ya kalau misalnya hukumnya kita melakukan bunuh diri ketika sudah terjebak musuh? Bunuh diri gimana? Iya, karena sudah terjebak musuh Habib. Ngantuk. Dicuci mukanya, matanya. Sudah terkepung musuh, kita bunuh diri. Iya Habib, karena kondisi kita itu sudah terluka parah gitu.
Karena luka sudah terlalu parah kita. Iya udah. Jadi terpaksa kita tusuk. Kamikaze bahasa Iya. Jepangnya. Iya. Jadi ada satu cerita dari Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi ada satu orang yang ahli sekali, rajin sekali, soleh sekali, beriman dia, Islam dia. Tiba-tiba diserbu sama orang-orang non-muslim. Diserbu sama orang-orang non-muslim. Desanya, kampungnya. Dia membela diri dengan senjata yang dia punya itu, pedang. Senjata yang dia bela. Banyak dia bunuh orang. Menang dia. Menang. Tiba-tiba dia terkena tombak. Terkena panah. Badannya, perutnya, belakangnya. Dia tidak tahan rasa sakit, ya Allah. Tidak tahan derita yang saya derita ini. Saya tidak sanggup lagi. Dia ambil pisau. Dia tusuk jantungnya. Meninggal. Lalu sahabat Nabi datang. Wahai Rasulullah, itu si fulan meninggal. Langsung Nabi bilang, dia tidak tahan sakit. Nabi sudah kasap, Nabi kasih tahu dia tidak tahan sakitnya. Kan dia sedang diobati, dia sedang berusaha disembuhkan. Kenapa dia tidak tahan sakit? Dia bunuh diri ya, sampai Nabi bilang gitu. Baru dikasih tahu kok Nabi tahu dia bunuh. Dia tusuk jantungnya dengan pisau. Dia tidak tahu rasa sakitnya, dia tidak tahan rasa sakitnya. Kasih tahu, sesungguhnya tempatnya dia adalah di neraka. Jadi orang-orang yang bunuh diri itu tempatnya di Neraka. Makanya jangan sampai ada keluarga kita yang seperti itu. Putus cinta, nyawa melayang, nggak ada duit, hutangnya banyak, nyawa melayang. Jangan. Kalau nggak ada duit, hutang nggak ada, mau diapain lah, silakan, nggak ada yang bisa diapa-apain. Yang penting jangan bunuh diri bang, walaupun terdesak kita bagaimana. Lebih terhormat mati dibunuh, ya, lebih terhormat mati dibunuh. Kalau mati dibunuh dapat mati syahid bang. Dibunuh orang, kamu lagi duduk ya, ditimpuk batu mati. Atau digol, motor, geng motor, dibegal. Daripada nyawa ini dibunuh dengan nyawanya, dengan tangan sendiri. Jadi sampai Nabi bilang itu, amalnya banyak, padahal sudah bagus, sudah baik, banyak bunuh. Dia kan juga bukan kalah, menang dia. Kok malah bunuh diri? Tempatnya di neraka. Jadi begitu ya bang ya. Maaf lahir batin deh ya. Pokoknya kalau kita itu jangan. Kita lihat aja, misalnya kalau lagi susah. Makanya Nabi SAW menyampaikan, kalau kamu lagi susah, lihatlah orang yang di bawah kamu, yang lebih menderita dari kamu. Jangan lihat-lihat artis-artis. Lihat Raffi Ahmad. Lihat artis-artis yang keren-keren. Ya akhirnya ada batin, penyakit batin. Coba lihat orang-orang Palestina, makan pasir, makan tanah. Oh alhamdulillah saya masih makan nasi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu deh. Yang bawa Al-Quran mana? Coba angkat tangannya. Tuh dipoto bang. Nah, itu ya. Nanti jangan lupa tuh Pak Ustadz tuh. Ntar ada oleh-oleh ya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Jati Maisa Jenar dari kelas 11 1. Afwan Git.
saya ingin bertanya, yang kita ketahui Allah Maha Adil dan Allah Maha membolak-balik hati manusia. Nah, jikalau ada seorang muda semasa hidupnya berbuat baik, tiba-tiba Allah membalikkan hatinya, yang hasilnya seorang muda ini masuk neraka. Nah, bagaimana kalau ada seperti itu, Bib, dan mengapa? Syukran. Duduk deh. Duduk dulu lah, minum satu. Ada gelas kan? Ambil juga. Coba ulang lagi, Bang. Ya, yang kita ketahui Allah Maha Adil dan Allah Maha masih membolak-balik hati manusia. Nah, kalau ada seorang muda semasa hidupnya berbuat baik, tiba-tiba Allah membalikkan hatinya, yang hasilnya seorang muda ini masuk neraka. Nah, bagaimana kalau ada seperti itu dan mengapa? Jadi ada satu cerita. Ini sambil minum nih. Kasih dia tuh. Isi air tuh, air hangat ada. Ya, kasih minum. Jadi Allah yang maha membulak-balikan hati seseorang. Jadi ada satu orang kiai, orang ahli ibadah. Dia ustadz lah, ulama dia. Banyak tuh terjadi. Ada juga para gus. Kenapa Allah bulak-balikan kan? Maksudnya kenapa dibulak-balikan yang tadinya jadi baik jadi jahat ya? Karena di dalam ibadahnya ada kesombongan. Dia melakukan ibadah itu bukan karena cinta kepada Allah. Dia ibadah itu karena terpaksa. Dia beribadah itu karena dia punya hajat, kepentingan pribadi. Dan itulah akhirnya Allah tidak suka. Dia ada kesombongan, dia kiai, dicium tangannya, dia ustadz, ada kesombongan di hatinya. Begitu. Akhirnya Allah balikan hatinya menjadi orang yang tidak baik, supaya dia merasakan bagaimana orang-orang yang dia hina, yang dia sombongin, dan dia menjadi orang yang hina juga. Karena dia tidak ada ketulusan, keikhlasan kepada Allah di dalam beribadah. Hanya ingin kemauannya aja yang dituruti, tapi sama Allah dia tidak cinta. Jadi seperti itu Bang, makanya dibalikin hatinya. Allah hanya menerima yang baik-baik, yang bersih-bersih. Bagus. Oleh-oleh ya. Jadi paham, jadi orang-orang yang dibulak-balikan tadinya dia orang soleh,
jadi orang bajingan, atau dia tadinya orang baik jadi orang jahat, itu karena dia tidak ada keikhlasan, karena dia tidak ada keikhlasan, ketulusan, kecintaan kepada Allah di dalam ibadahnya. Makanya jadi sesat bagi dirinya dan sesat bagi orang yang di sekitarnya. Penyakitnya ulama itu kan sombong ketika melihat orang maksiat. Ya, dasar maksiat, dasar membuat dosa itu. Penyakitnya orang kaya, penyakit orang kaya, dasar lu miskin lu, kecium bau tidak mampu, mengejek-ejek orang. Jadi jangan seperti itu, ya. Paham tum? Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.